Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa, kawan setia, pendengar setia channel Narasi Dakwah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyambung lidah daripada paparan-paparan yang mungkin kurang bisa dicerna oleh masyarakat pada umumnya ya. Mungkin penyampaiannya terlalu akademis, walaupun menurut saya itu jelas ya. Kalimat yang telanjang, mudah dipaham. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini untuk membantu ya, memahami apa yang disampaikan oleh ulama kita ya, ustadz kita tentang masalah nasab Ba'alawi yang dikaitkan dengan kitab Syajaratul Mubarakah. Para pemirsa, kitab ini ya, kalau saya memahami, mencermati, seakan-akan ini kitab pusakanya Ki Imaduddin untuk mematahkan nasab Ba'alawi, untuk membantah keabsahan tentang adanya Al-Imam Ubaidillah. Nah, sekarang coba kita lihat dan ukur ya, pantaskah ini kitab ini dijadikan kitab pusaka? Kitab pusaka artinya itu kitab sakti yang tentu apapun masalah bisa dijawab dengan kitab itu. Nah, tentu kitabnya itu harus kitab yang valid gitu. Nah, betulkah itu kitab itu seperti itu keberadaannya? Sekarang coba kita lihat dari sisi siapakah mu'alifnya. Pengarang dari kitab Syajaratul Mubarakah. Ini kan dipermasalahkan. Siapa mu'alifnya? Sementara sejauh ini yang disampaikan, yang beredar adalah karangan daripada Imam Fakhrur Razi, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kitab ini dinisbatkan pada beliau, banyak kejanggalan-kejanggalan. Apa yang pertama, dari abad 7 sampai abad 12, para ulama tidak ada yang menisbatkan kitab ini kepada Imam Fakhrur Razi. Nggak ada. Belum ditemukan satu kitab yang itu bicara tentang biografi ulama, menyampaikan dengan karangan-karangannya, itu mencatut kitab ini milik daripada Imam Fakhrur Razi, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama. Ditambah lagi di situ dalam kitab itu telah disebutkan Sahibuz Zaman, Imam Mahdi sudah lahir. Ya, imam yang ke-12 ya katanya itu. Nah, itu kan bukan keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut kita belum ada Imam Mahdi itu. Apalagi yang menohok dan jelas akan keganjilan kitab ini, bahwa itu sangat ganjil kalau dinisbatkan kepada Imam Fakhrur Razi. Itu Syekh Abdul Qadir Jalani yang semasa dan satu daerah dengan beliau. Masa iya ya, Syekh Abdul Qadir Jalani yang alim luar biasa, wali min auliyaillah, bahkan itu kan kutubul ghaus ya, terkenal akan kewaliannya, akan karomahnya, kok nggak bisa dicatut namanya. Berarti kevalidan kitab ini disangsikan gitu. Terus ditambah lagi apa? Ini kitab baru ditemu di tahun 1418 Hijriah atau tahun 1997 Masehi. Berarti kalau sekarang 2023 berarti 26 tahun baru kita menemukan kitab Syajaratul Mubarakah. Nah, kalau ini kitab ini kekeh dinisbatkan kepada Imam Fakhrur Razi dan beliau meninggal di tahun 606, berarti kitab ini tidak tersentuh oleh para ulama, tidak dibaca oleh para alim ulama selama 812 tahun. Berarti itu lebih lama masanya
ketimbang masa yang itu dianggap fatroh, nasabnya Ba'alawi, yang itu baru disebut 550 tahun setelahnya, baru ada di abad ke-9 baru disebut, muncul nama Ubaidillah. Nah, di sini pun bermasalah, terutama untuk kalian ya, yang selalu bicara inqita' riwayah, ittisal riwayah. Nah, termasuk Ustadz Nur Ihya tuh, yang selalu bicara itu ya. Bagaimana tanggapan kalian dengan ini? Kitab ini rimbanya hilang selama 800 tahun lebih. Berdasarkan kesanadannya itu inqita'. Kitab ini sampai ke tangan penemu, sampai ke tangan pentahqiq, tidak berdasarkan riwayat sanad ilmu, langsung hadir begitu saja. Jadi kalau kita bicara ilmu sanad, ilmu riwayat, ini udah inqita'. Dan juga berarti apa? Juga Malaysia belum jelas mualifnya siapa, pengarangnya. Berarti kalau kita memakai istilah ilmu hadis, ini berarti majhulur rawi ini. Terus gimana? Ya tentu mardud yang begini. Seharusnya tidak pantas ini kita disebut kitab pusaka. Ya. Ditambah lagi ya, yang itu kita sangat tidak setuju ya. Kalau kitab ini dianggap kitab pusaka. Kitab yang itu luar biasa, mengalahkan dan menyisikan kitab-kitab yang lainnya apa? Penemu kitab ini kan Syekh Al-Mar'asi An-Najawi. Ditahqiq oleh murid yang namanya Syekh Mahdi Ar-Raja'i ya. Pakai hamzah ya. Ya. Kemarin saya melihat tulisan pakai huruf abjad itu, saya kira pakai ain, ternyata pakai hamzah dalam tulisan Arabnya. Ar-Raja'i, bukan Ar-Raja'i. Itu kedua alim ini punya karangan yang itu dalam bidang nasab. Keduanya itu sama itu, mencatut dan mengakui adanya Imam Ubaidillah. Ya, dalam kitab ini ditemukan itu tidak ada, tetapi beliau punya karangan dua-duanya itu apa? Itu mencatut nama Imam Ubaidillah. Nah, jadi berdasarkan ya paparan saya tadi, yang itu sebenarnya itu ringkasan ya, ringkasan, dan saya sekedar penyambung lidah ya. Kitab ini tidak pantas disebut kitab pusaka gitu. Sebab ada beberapa hal yang ganjil itu. Makanya seharusnya Ki Imad itu kalau apa namanya berhujah harus mengganti kitab yang lain, ada nggak gitu? Yang kitab yang lebih valid daripada kitab Syajaratul Mubarakah. Para pemirsa, nah sekarang dari Ki Imadnya sendiri ya, kalau saya menilai ya, saya yang tentu orang yang perlu banyak belajar gitu ya, saya merasa bangga ya disebut santri Kobong karena memang begini faktanya, perlu banyak mengaji. Ya, saya yang ini bukan nasabah, ini membaca beberapa hal dari beliau ini. Dengan cara beliau membuat kaidah-kaidah dalam kitab karangannya yang tidak sama dengan ya nasabah ya ulama-ulama ahli nasab, yang tentu kan itu hal yang ganjil, kita bertanya-tanya gitu. Ulama nasabah ya semuanya itu memakai surah dan istifadah. Sementara Ki Imad yang itu bukan nasabah kok berani-beraninya membuat kaidah sendiri gitu ya. Ya itu apa, kaidah yang sangat menohok itu, yang sangat kita kaget mendengarnya apa? Harus ada kitab primer atau sekunder untuk menetapkan nasab seseorang. Dan ini nggak ada satu ulama nasabah pun mengatakan ini, nggak ada. Kecuali Ki Imad yang itu bukan nasabah. Ini kan aneh ya. Yang nasabah nggak ada satupun ya.
Sementara Kimat yang bukan nasabah mengatakan itu. Para pemirsa, yang ingin saya sampaikan begini. Ya, saya komplain daripada cara Kimat membuat karangan apa? Kimat tidak mengikuti sunnah Nabi. Kimat tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kok begitu? Iya. Sebab ketika Nabi mengisbatkan Wafdul Qais, delegasi dari kabilah Qais dinisbatkan kepada Rabi'ah, beliau mengisbatkan, beliau tidak bertanya kepada mereka ada nggak nisab, apa kitab catatan nasab dari zaman ke zaman yang prima dan sekunder, nggak ada. Nabi mengisbatkan nasab mereka kepada Rabi'ah dengan surah dan istifadah. Makanya saya tidak berlebihan kalau Kimat itu tidak mengikuti sunnah Nabi. Dan inilah yang diikuti oleh ulama. Surah dan istifadah. Ya, surah itu nasab mereka dikenal dan akhirnya apa? Itu informasi menyebar kemana-mana. Jadi istifadah. Nah, termasuk beliau juga menisbatkan, ya, beliau maksudnya Rasulullah SAW menisbatkan nasab beliau kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak mempunyai catatan, ya, buku nasab dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari abad ke abad, enggak. Tapi Nabi mengisbatkan nasabnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa di satu hadis, ya, disampaikan, wulidalil laylata gulamun fasamaituhu bismi abi Ibrahim. Pada malam ini telah lahir anakku, ya. Dan saya namakan dengan nama bapakku, itu Ibrahim. Nah, ini tentu kan apa dasarnya? Surah dan istifadah ini dipaham dari hadis ini. Ulama-ulama pun sama mengisbatkan nasab beliau sampai ke Adnan. Ya, itu kan yang ittifaq, ya. Di antara masyarakat sonanya kan itu sampai Nabi Ibrahim kan itu mukhtalafun fihi. Nah, terus apa lagi yang perlu saya sampaikan? Selama berabad-abad, 1000 tahun kurang lebihnya, tidak ada yang menafikan kalau Imam Ubaidillah itu bukan dari keturunan daripada Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir. Bahkan mengisbatkan, ditetapkan oleh para ulama-ulama nasab, bukan satu nasabah, tapi beberapa nasabah menetapkan itu. Nah, hadir, ya, kiai di abad sekarang ini, Ki Iman. Yang saya sampaikan sekali lagi bukan nasabah, tetapi membuat kaidah sendiri dalam bidang nasab. Menafikan. Nah, sekarang kepada kita, ya, saya dan kalian yang menonton, katakan kita ini penonton, ya. Para alim ulama, ya, yang namanya banyak, ya, saya sebut diantaranya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Sahawi, dan yang saya sering sebut adalah Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi, itu menetapkan beliau. Apakah beliau-beliau itu mengisbatkan Imam Ubaidillah termasuk anak daripada Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir tanpa mentelaah lebih dahulu? Apa mungkin beliau hanya mencatat tanpa konfirmasi lebih awal, mencari-cari sumber-sumbernya? Sangat naif saya bilang kalau mengatakan begitu. Yang namanya nasabah mesti teliti, hati-hati gitu mencatat nama seseorang. Kalau dari satu nasabah terjadi kekeliruan, sangat mungkin. Tapi kalau itu dari beberapa nasabah terjadi kekeliruan, sangat diterima oleh nalar dan logika yang sehat. Sangat sulit gitu.
Kenapa mungkin pula gitu ya, para alim ulama sekelas beliau, satu orang saja itu berbohong dalam masalah ini. Ya saya kira nalar sehat kita nggak akan menerima ya. Satu Syekh Az-Zabidi berbohong kita nggak menerima, apalagi ditambah dengan ulama-ulama yang lainnya. Masya Allah ya, nggak mungkin. Masa iya sekelas kita paham dengan hadis? Ya, manid da'a ligir abih wa huwa ya'lamu illa kafar. Barang siapa ngaku-ngaku nasab bukan pada bapaknya, dia ngerti itu bukan padahal, kecuali dia kufur, artinya dosa besar. Apa iya beliau-beliau itu nggak ngerti dengan hadis ini? Wong kita yang sadir kobong, kita yang santri biasa banyak kekurangan, tahu. Kita pun takut itu nanti masuk hadis itu. Masa iya sekelas beliau itu nggak tahu dan paham hadis ini? Ya sungguh naif kalau kita berpikir seperti itu. Ya, jadi beliau mengisbatkan, Imad menafikan. Masa iya kita percaya sama ini satu orang yang keilmuannya itu jauh dibanding beliau-beliau? Jauh. Ya, kalau dibandingkan, salah membandingkan. Kalau membandingin, umpamanya Ibnu Hajar apakah lebih alim daripada Syekh Romli, itu namanya perbandingan pertanyaan yang sehat itu begitu. Apakah Syekh An-Nabhani lebih alim daripada Sahawi, itu pertanyaan yang sehat. Tapi kalau Syekh Imaduddin gitu ya, dibandingkan dengan Syekh Az-Zabidi, ya saya kira yang membandingkan itu, yang bertanya maksud saya, itu ya kurang berpikir dengan pertanyaannya. Ada dari komentar netizen gitu ya, Ustadz, itu kitab Ar-Raddul Jalil punya Syekh Zabidi kan kapan dikarang? Kan baru itu karangan itu. Sementara kitab Syajaratul Mubarakah itu kan di abad ke-6 itu, awal abad 7. Kan lebih tua. Ya saya jawab ini ya pertanyaan ini. Jadi ini saya memahami dari pertanyaan ini, jadi seakan-akan kita lebih tua itu lebih valid, lebih akurat, lebih autentik ya, lebih dari segalanya gitu, sehingga yang tua lebih diutamakan. Ini cara berpikir yang apa, aku menurut saya mah. Seharusnya kalau melihat kevalidan kitab itu, lihat daripada isinya, akuratnya gitu. Walaupun baru, kalau itu lebih kuat, lebih lengkap, apa salahnya? Apalagi ada kaidah ulama, ziyadatus thiqah maqbulatun. Tambahan dari orang sikoh yang dipercaya, Syekh Zabidi sikoh, Syekh Ibnu Hajar sikoh, Syekh Sakhawi sikoh, itu makbulatun, diterima. Nah gitu. Ya. Jadi itu saling melengkapi. Jadi pertanyaan itu seharusnya ya, apa perlu direnungi itu, yang bertanya itu perlu merenung gitu dengan pertanyaannya. Jadi kenapa kitab yang tua itu dianggap mengalahkan yang baru? Keliru. Apalagi tidak ada pertentangan itu antara karangan yang dahulu dengan yang baru. Malah menambahi, dan ziyadat istiqoh itu makbulatun, diterima. Itu PR itu ya. PR untuk penanya, untuk mengevaluasi, mengkoreksi akan pertanyaannya. Nah para pemirsa, sebagai renungan juga, kan tadi kan mereka tidak mengakui Imam Ubaidillah itu karena tidak disebut dalam kitab Syajaratul Mubarakah. Nah, sekarang yang jadi renungan untuk mereka yang ini maka kitab ini, bagaimana dengan Syekh Ubaidillah, Syekh Ali bin Muhammad Al-Umari, Syekh Ismail Al-Marwazi, Syekh Muhammad Ibnu Toktoki? Beliau-beliau itu tidak menyebutkan dalam kitabnya daripada anak Ahmad bin Isa, kecuali satu, itu Muhammad. Ahmad Al-Abah itu katanya anaknya cuma satu. Nah berarti apa? Berarti dua yang lain yang disebut dalam kitab Syajaratul Mubarakah itu dinafikan, Ali dengan Husain itu.
Di kitab yang lain hanya menyebutkan 2 orang, yaitu Muhammad dengan Ali, Husainnya nggak ada. Terus gimana tanggapan kita? Ya kita ya yang berpikir lentur ya, ngikutin ulama, maksud saya yang berpikiran lentur, objektif, itu tadi kembali kepada kaidah ziyadatus thiqah maqbulatun. Tambahan orang adil itu yang diterima. Jadi saling melengkapi. Lagi pula dalam kitab Syajaratul Mubarakah itu tidak menafikan, makanya terjemahan Kimat itu saya bilang itu salah dan keliru. Yang itu diterjemahkan, adapun anak Ahmad Isa tidak ada kecuali. Nah ini terjemahan yang keliru. Itu bukan redaksi hasar begitu itu. Ya, bukan redaksi hasar. Itu kalam khabar biasa, hanya ngasih informasi, anaknya ada 3. Tidak membatasi 3, tidak. Berbeda kalau redaksinya innama auladu Ahmad bin Isa. Nah itu baru kalau pakai nama itu hasar, atau layakunu min auladihi illa salah satun, baru hasar. Nah, itulah yang saya pahami ya. Nah para pemirsa, para hadirin rahimakumullah. Nah sebagai penutup begini ya. Kembali bahwasanya tadi kitab-kitab nasab itu ternyata kan ada nama yang tidak tercatat, tidak tertulis, tentu karena faktor informasi. Dulu beda jauh dengan sekarang ya. Ya, informasi tidak gampang digapai. Hubungan muasalah antara negara satu dengan yang juga tidak gampang gitu. Sehingga sangat mungkin terjadi itu informasi-informasi itu tidak sampai kepada penulis. Ya, terus apa? Kita harus melihat bagaimana cara ulama gitu menyikapi tentang keilmuan ya, keabsahan dari satu karangan kitab gitu. Saya melihat ulama menanggapi karya Imam Malik Muwatta ya. Ketika Sahih Bukhari belum muncul, Muwatta dilulukan sebagai as-sahhul kitab badal Quran. Itu. Tapi setelah Sahih Bukhari muncul, Sahih Muslim muncul, nah Muwatta oleh sebagian ulama, ya bahkan sebagian ini adalah disepakati ulama, kecuali ulama dalam mazhab Maliki ya masih mengedepankan Muwatta. Itu para ulama ijma bahwa Sahih Bukhari itu as-sahhul kutub badal Quran. Baru setelah itu Sahih Muslim. Baru setelahnya itu khilaf ulama tuh. Ada yang mengatakan itu Muwatta, ada yang mengatakan Muwatta sejajar dengan Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan juga sunan yang lainnya. Nah, ini kenapa bisa berubah gitu cara berpikir ulama? Karena melihat apa syarat-syarat yang dipakai oleh imam pembuku hadis ini. Imam Bukhari lebih ketat, sehingga diposisikan pertama. Imam Bukhari kalau mau menulis hadis, itu ya mandi dulu, sholat 2 rakaat baru nulis tuh. Juga syaratnya ketat apa? Rawi hadis harus mendengar, harus semasa dengan perawinya. Jadi murid dengan murid itu harus ketemu begitu. Ini kan syarat yang ya, yang ketat gitu. Ditambah juga masalah adalahnya, sikonya, dobetnya, itkonya, ilmunya, waronya, dan sebagainya. Nah, sehingga oleh ulama-ulama ya diposisikan bahwa Sahih Bukhari itu pertama setelah Al-Quran, baru Sahih Muslim, baru yang ketiga itu khilaf antara ulama. Ya, itu Muwatta dan yang lainnya. Kalau Muwatta dalam madzhab Maliki kebanyakan masih megang pertama setelah Al-Quran. Itu artinya lentur berpikir gitu loh. Tidak satu kita, wah ini harus pertama, karena ini yang pertama. Enggak. Lihat bagaimana ini sisi kualitasnya, kevalidannya. Nah, saya pun mengajak kepada pemirsa begitu, jangan kaku ini kitab Syajaratul Mubarakah, ini nomor wahid. Jangan.
Tapi saya begini, saya menyimpulkan ya, saya memahami sebenarnya kimat ini bukan memposisikan kitab ini sebagai pusaka. Ini pemahaman saya. Sebenarnya kimat ini intinya apa? Tidak mengakui nasabah alawi udah. Ya. Ini kitab ini sekadar jadi bumper doang sebenarnya, mah. Sebab kalau bicara secara kevalidan, ya itu kan sudah kita sampaikan. Tidak pantas kitab ini dijadikan pusaka utama untuk mematahkan nasabah alawi. Itu saja ya, mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi bisa membantu gitu. Kepada hadirin yang sebenarnya ini sekedar ringkasan ya. Ya mudah-mudahan benar-benar sebuah ringkasan gitu ya. Sebenarnya kalau saya simak ya dari paparan yang terhormat dari Dr. Kiai Haji Ahmad Rifai gitu ya, kalau nggak salah beliau yang bicara ya, itu jelas bahasanya bisa dipaham semua halayak, ataupun dari yang lainnya itu juga jelas, dan saya ini sekedar mengulang ya. Itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.